Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penghantaran obat topikal dan transdermal. Transpersom merupakan konsep yang dikenal pada tahun 1991 oleh Gregor Cave. Setelah itu muncullah penelitian di bidang ini dengan nama flexible vesicle, etosom dan lainnya. Istilah transpersom didaftarkan namanya oleh perusahaan Jerman, itu Ideal App, dan digunakan untuk obat dan penghantarannya menggunakan teknologi tersebut. Transpersom artinya membawa. Itu berasal dari bahasa Latin, yaitu transfer, yang artinya membawa, menembus, dan Yunani esom artinya tumbuh. Transpersom adalah vesikel buatan dan mirip dengan vesikel sel alami, sehingga cocok untuk penghantaran obat terkontrol dan tertarget. Penelitian di bidang formulasi untuk sistem penghantaran transdermal saat ini sangat cepat dan berkembang. Juga ada beberapa keuntungan penggunaan transdermal, antara lain: yang pertama, dapat menghilangkan fluktuasi yang muncul pada absorpsi di gastrointestinal dan menaikkan bioakuibilitas obat. Yang selanjutnya itu dapat memberikan input obat yang konstan dan terkontrol, dapat menurunkan variasi kadar plasma obat. Dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan pasien karena pemberian yang lebih mudah, resiko minimal dari trauma sakit atau kerusakan jaringan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Devi Aryani, NIM 12038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih transpersom itu, bagaimana sih strukturnya, apakah di antara kalian sudah pada tahu? Baiklah, seperti yang ada pada gambar, di sini dapat kita lihat bahwa transpersom memiliki struktur yang terdiri dari gugus hidrofobik dan gugus hidrofilik, yang dimana hidrofobik itu tidak dapat larut dalam air dan hidrofilik itu dapat larut dalam air. Pada gugus tersebut, mereka dapat menyesuaikan molekul obat dengan berbagai kelarutan. Transpersom adalah sistem penghantar berupa tetesan lipid bilayer yang memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pelepasan terkontrol pada zat yang dibawa serta dapat meningkatkan stabilitas pada obat tersebut. Transpersom yang dimaksudkan untuk meningkatkan penetrasi penghantaran obat melalui kulit menuju lapisan yang paling dalam atau sistem sirkulasi sistemik, biasa disebut dengan penghantaran transdermal. Berbeda dengan liposom dan liposom, transpersom ini beberapa kali lipat lebih elastis, dengan demikian sangat cocok untuk penetrasi kulit. Sistem penghantaran tipe ini mengatasi penghalang kulit secara langsung sehingga dapat membawa obat ke jaringan yang lebih dalam. Molekul yang sangat besar pun akan dapat menyebar ke dalam kulit dengan bantuan dari transpersom. Demikianlah dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kulit memiliki pori kecil sekitar 20 hingga 40 nanometer, sehingga membatasi molekul untuk melewati interseluler. Untuk mengatasi masalah ini, SEPS mengembangkan sistem liposom dengan deformable yang disebut transpersom. Seperti gambar, pada awalnya transpersom tampak berhubungan dengan vesikel lipid bilayer, misalnya liposom. Namun dalam hal fungsional, transpersom berbeda jauh dari liposom yang biasa digunakan. Transpersom jauh lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Fleksibilitas membrannya yang sangat tinggi akan menekan diri mereka sendiri untuk dapat melalui pori-pori yang jauh lebih kecil dari diameter. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiadi, mahasiswa Institut Helvetia Medan, dengan NIM 190101-2003. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya sebagaimana telah dipresentasikan oleh kawan-kawan saya tentang transpersom. Apa itu transpersom dan lain-lain telah dijelaskan oleh kawan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa kelebihan transpersom. Yang pertama, transpersom memiliki efisiensi penyerapan yang lebih tinggi, sekitar 90% untuk obat lipofilik. Kemudian yang B, penetrasi transpersom jauh lebih baik dibandingkan dengan liposom lainnya karena elastisitasnya. Kemudian selanjutnya yang C, transpersom dapat berfungsi sebagai pembawa untuk obat dengan bobot molekul tinggi ataupun rendah seperti analgesik, anestetik, kortikosteroid, hormon seks, anti kanker, insulin, albumin, unsur protein, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, transpersom memiliki struktur yang terdiri atas molekul hidrofobik dan hidrofolik sehingga dapat menampung molekul obat dengan solubilitas yang besar. Kemudian selanjutnya, transpersom dapat berfungsi sebagai depot yang akan melepaskan obat secara perlahan dan bertahap. Kemudian selanjutnya F, transpersom dapat digunakan untuk menghantar obat baik secara sistemik maupun topikal. Kemudian selanjutnya yang G, transpersom sangat compatible dan biodegradable karena terbuat dari fosfolipid yang berasal dari alam. Kemudian selanjutnya yang H, transpersom dapat melapisi obat dan melindungi dari degradasi metabolik. Kemudian selanjutnya yang I, mudah untuk melakukan scale up karena prosesnya cukup mudah dan tidak menggunakan bahan tambahan yang tidak kompatibel secara farmaseutik di samping kelebihannya. Kemudian itu beberapa kelebihan dan juga akan ada beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, stabilitas transpersom dapat terganggu akibat proses oksidasi yang akan menyebabkan degradasi. Kemudian yang B, kemurnian fosfolipid alami menentukan kualitas transpersom sebagai sistem penghantar obat. Kemudian yang C, formulasi transpersom sangat mahal. Demikianlah presentasi saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rusniana, NIM 1901012026. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu cara pembuatan transpersom. Cara pembuatan transpersom ada dua. Yang pertama vortexing sonication metode dan yang kedua evaporation sonication metode. Yang dimaksud dengan vortexing sonication metode yaitu campuran lipid atau fosfatidilkolin, EA dan agen terapeutik dicampur ke dalam buffer fosfat dan di vortex. Sedangkan evaporation sonication metode yaitu pelarutan dari fosfatidilkolin dan EA di dalam campuran kloroform dan metanol, yaitu 2:1 volume per volume, menghasilkan pengangkatan solvent organik menggunakan evaporasi rotari di bawah tekanan. Rotary evaporation sonication menghasilkan penjerapan obat lebih banyak dibandingkan dengan metode vortexing sonication. Hanya ini yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mursida NIM 1901012017. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan judul karakterisasi transverson. Secara umum, pengujian karakterisasi transverson adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama efisiensi penyerapan. Yang dimaksud dengan efisiensi penyerapan adalah salah satu cara untuk mengukur efisiensi penyerapan ini adalah pertama dengan mengukur obat yang tidak tercerap dengan menggunakan sentrifugasi kolom ini. Yang kedua, ukuran partikel dan distribusi partikel. Ini maksudnya yaitu di mana partikel diameter pasikal dan ditentukan dengan menggunakan metode PCS, yaitu Photon Correlation Spectroscopy. Dan yang ketiga, pengukuran derajat deformalitas dan permeabilitas. Yang dimaksud dengan pengukuran deformalitas ini dilakukan terhadap air murni sebagai standar ukuran partikel. Dan distribusi ukuran dicatat melalui DLS. Dan yang terakhir, pelepasan obat secara in vitro, yaitu dimana untuk menentukan pelepasan obat secara in vitro ini biasanya digunakan metode sel difusi atau dialisis, dan sampel yang diambil pada waktu yang berbeda. Kemudian sampel tersebut dideteksi dengan berbagai teknik analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyandi Bahri, NIM 1901012025. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu dengan judul mekanisme penetrasi. Transversom dapat mengatasi masalah penetrasi dengan menyempitkan ukuran melalui intraseluler pada squartum corneum. Bahan aktif yang dimasukkan ke dalam transversom kemudian dapat melewati kulit. Ada dua mekanisme yang diajukan. Yang pertama yaitu transversom bertindak sebagai sistem pembawa obat. Yang kedua, transversom bertindak sebagai penetration encher. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Transversom bertindak sebagai sistem pembawa obat, di mana vesikel masuk ke dalam squartum corneum, membawa serta molekul obat ke dalam kulit. Yang kedua yaitu transversom bertindak sebagai penetrasi encer, di mana akan masuk ke lipid. Intraseluler dan squartum corneum dapat memfasilitasi penetrasi molekul obat dan melewati squartum corneum. CVC adalah Converger mengusulkan mekanisme pertama. Hal ini diduga bahwa transversom berprestasi karena gradien hidratasi transdermal molekul obat yang melewati squartum corneum merupakan kondisi yang dimana di kulit kemudian akan adanya gradien hidrasi transdermal dapat melintasi epidermis dan masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam atau bahkan sampai sirkulasi sistemik. Hidrasi atau tekanan osmosis terlibat dalam transport transversom di dalam suatu corneum karena kekurangan sumber energi internal. Transversom mengikuti gradien energi yang sudah ada sampai gradien aktivitas air. Transdermal untuk transportasi, kemudian untuk mengontrol kehilangan air membantu
dalam membangun perbedaan pergerakan air di antara bagian yang mudah diakses dari epidermis 75% berisi air dan hampir stratum corneum yang kering 15% berisi air menuju pembentukan gradien. Aktivitas air udara di sekitar kulit berkontribusi kepada stabilitas gradien dengan bertindak sebagai sink yang ideal untuk molekul air. Bahkan kondisi kehilangan air transdermal yang tinggi. Sekian ya dari presentasi mekanisme penetrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Salim dari kelompok 3 NIM 1901012036. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan kelompok 3 mengenai aplikasi transfersom yang mana meliputi 1. Penghantaran insulin, menghantarkan obat berbobot molekul besar seperti insulin. Kedua, penghantar protein dari peptid. Protein dan peptida umumnya mempunyai bobot molekul yang besar dan bersifat hidrofil. Penghantaran NSAID umumnya memiliki efek samping saluran gastrointestinal. Kemudian yang keempat, penghantaran untuk obat herbal. Ekstrak kurkumin yang dimasukkan ke dalam transfersom dan dibuat sediaan krim memiliki efek samping yang lebih tinggi. Demikian 4 aplikasi transfersom, dan kesimpulan dari kami kelompok 3, transfersom dapat menjadi solusi untuk memperbaiki potensi obat melalui kulit baik topikal maupun transdermal. Transfersom merupakan physical elastik yang dapat membawa molekul obat yang kecil maupun molekul obat yang besar. Hidrofolik ataupun hidrofob. Mekanisme penetrasi transfersom karena adanya gradien hidrasi transdermal. Baik, itulah kesimpulan dari kami kelompok 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.